Shalom sahabat YouTube dan Facebook, pendengar radio dikasih Tuhan dan juga pendengar setia RPKM, Renungan Pengajaran Kata Ros Ministry. Puji Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup, yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Saya percaya setiap kita selalu merindukan akan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, yang menuntun kita supaya kita terus boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, dan kita pun mengalami kedamaian sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Baik Bapak Ibu dan kasih Tuhan, pada kesempatan yang baik ini saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul. Rasul 1 ayat ke-9 dan ayat 11 sampai 11 akan saya baca buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dan pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga." Topik firman Tuhan dalam renungan kesempatan ini adalah Yesus pasti datang kembali. Yesus pasti datang kembali. Saya bertanya kepada kita, siapkah kita untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali? Firman Tuhan mengatakan tadi di ayat yang ke-11, terangkatlah ia ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali, akan datang kembali. Siapa yang dimaksud di sini akan datang kembali? Adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, Yesus pun pernah mengatakan sebelum kematiannya, dia mengatakan bahwa aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu, menyediakan tempat di surga. Bapak Ibu, bahkan juga para rasul mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali. Rasul Paulus juga mengatakan di kitab Tesalonika bahwa Yesus akan datang kembali. Jadi banyak ucapan-ucapan baik dari Yesus para rasul bahwa Yesus pasti datang kembali, termasuk dari Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia akan datang kembali. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini ucapan, perkataan dari Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia akan datang kembali sebelum dia terangkat ke surga, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu supaya mereka pergi memberitakan Injil. Saya baca ayat ke-8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus memberikan amanat kepada murid-muridnya supaya mereka pergi memberitakan Injil, supaya mereka menjadi saksi Tuhan, yaitu memberitakan kabar baik. Kabar baik itu apa? Yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Yesus sudah menang. Bapak yang kasih Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, 40 hari dia masih ada di bumi, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selama 40 hari itu Yesus terus mengajar murid-muridnya, mempersiapkan murid-murid untuk apa? Supaya mereka menjadi saksi Kristus, supaya mereka pergi memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah, bahkan memberitakan bahwa Yesus yang sudah bangkit dan mati itu akan datang kembali. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kita perhatikan firman Tuhan yang sudah saya baca tadi, dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Para murid ini menyaksikan, melihat Yesus terangkat naik ke surga. Dengan mata kepala mereka sendiri mereka menyaksikan kemana Yesus terangkat ke surga, disambut dengan awan kemuliaan Tuhan sampai menghilang. Saudara kasih Tuhan, Yesus sudah lepas dari pandangan mereka. Tetapi kita perhatikan dalam ayat 10. Ayat 10 katakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dengan mereka. Siapa ini? Adalah malaikat. Ada dua orang malaikat yang mendatangi orang-orang Galilea pada saat itu, yang memberitahu bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit itu akan datang kembali. Dikatakan di ayat 11, dan berkata mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini," katakan, Yesus ini yang terangkat ke surga,
Yang meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke sorga. Puji nama Tuhan, kita bersyukur. Yesus bukan hanya mati, tapi dia sudah bangkit mengalahkan kematian. Bahkan kebangkitan itu adalah menjadi dasar iman kita kepada Kristus. Dasar untuk kita diselamatkan dari kebinasaan, dari kehidupan dunia yang membawa kita kepada kehidupan dalam kebinasaan. Dikatakan upah dosa ialah maut. Tapi puji Tuhan, dengan kebangkitan Kristus yang percaya kepada kebangkitan, kita diberikan kemenangan. Kita menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama. Dia bukan saja mati dan bangkit, tapi dikatakan naik ke surga dan akan datang kembali. Nah, mari kita perhatikan di sini. Hal yang sangat penting untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan kasih Tuhan, yaitu dikatakan akan datang kembali. Artinya Yesus pasti datang kembali. Siapa yang berkata? Yesus. Kalau Yesus yang berkata berarti ya dan amin, pasti datang. Tapi setiap kita tidak tahu kapan dia akan datang. Banyak orang merekayasa, bahkan mereka reka kedatangannya, menentukan tahunnya, menentukan harinya. Tapi semuanya orang itu yang menubuatkan itu, yang mengatakan itu, semuanya apa yang mereka katakan tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Sebab kedatangan Tuhan tidak satu pun yang tahu kapan dia akan datang. Tapi Alkitab katakan pasti dia datang. Pasti Yesus datang. Pasti Yesus datang. Siapkah kita? Karena Tuhan mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang seperti pencuri. Artinya tiba-tiba, tidak diketahui oleh orang, dia akan datang. Siapkah kita? Kita harus siap menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada yang mau saya tekankan di sini karena sekarang ini ada ajaran yang viral, ya. Ajaran viral mengatakan begini. Dia terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Siapa yang datang kembali ini? Kalau Alkitab katakan sebenarnya Yesus, tapi ada yang mengajarkan, dikatakan ini Roh Kudus. Yesus yang dalam wujud manusia yang penuh kemuliaan itu sudah terangkat ke surga. Dengan sekejap dia turun kembali ke bumi dalam wujud Roh Kudus. Yaitu dengan wujud Roh Kudus. Saya pikir ini ajaran yang keliru. Bahkan saya katakan itu ajaran yang sesat. Yang datang kembali itu bukan Roh Kudus. Karena ada lagi nubuatan tentang pencurahan Roh Kudus. Yesus sendiri mengatakan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Nabi Yoel juga mengatakan demikian, Roh Kudus akan dicurahkan. Nabi Yesekiel juga mengatakan Roh Kudus akan dicurahkan. Dan ini sudah digenapi di Kisah Para Rasul pasal 2. Bukan di Kisah Rasul pasal 1 yang dikatakan ayat 11. Ya, Roh Kudus pada saat Yesus dikatakan naik ke surga belum turun, belum datang. Dia pribadi yang ketiga dari ketrinitasan itu belum datang. Jadi kalau kita perhatikan di sini dengan dikatakan aku akan datang kembali, ini siapa? Yesus. Jadi sekali lagi bukan Roh Kudus, bukan Roh Kudus, tapi Yesus sendiri. Mengapa saya katakan Yesus? Pertama, Yesus sendiri sudah mengatakan demikian. Para rasul sudah mengatakan demikian. Para nabi sudah mengatakan demikian. Yesus yang sudah telah mati dan bangkit itu dan naik ke surga akan datang kembali. Maka perhatikan ada kalimat yang menarik. Dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Dengan cara yang sama. Kalau seandainya ini yang dikatakan, yang diajarkan, yang viral ini adalah Roh Kudus. Dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama bagaimana maksudnya? Dengan cara yang sama itu berarti bisa dilihat seperti apa dikatakan di ayat yang 9, yaitu para muridnya bisa melihat waktu Yesus naik ke surga, waktu Yesus terangkat. Mereka lihat dengan kepala mereka, dengan mata kepala mereka sendiri, menyaksikannya dengan penuh kemuliaan. Mereka bisa lihat, maka dikatakan dengan cara yang sama berarti bisa dilihat ketika Yesus datang kedua kali, datang di awan-awan yang permai akan menjemput jemaatnya, mempelai wanita itu menjadi jemaat, Yesus mempelai pria menjemput kita. Setelah itu dia akan datang menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Dia akan datang. Ini yang dimaksudkan. Jadi ini yang dimaksudkan. Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Yang kedua kali. Jadi bukan Roh Kudus, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan sampai kita mengikuti ajaran itu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau misalnya dikatakan Roh Kudus, apa Roh Kudus bisa dilihat? Roh Kudus bisa dilihat? Tidak. Roh Kudus itu roh, tidak bisa dilihat. Tetapi dikatakan dengan cara yang sama. Ayat ini sebenarnya tidak perlu ditafsirkan muluk-muluk. Dengan hanya memperhatikan saja. Dengan cara yang sama. Dengan cara seperti apa? Bisa dilihat, bisa disaksikan ketika Yesus datang kedua kali. Kalau dikatakan Roh Kudus, apa bisa dilihat Roh Kudus? Tidak bisa. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi Yesus ini yang dimaksudkan akan datang kembali yang kedua kali. Jadi kalau Yesus sudah datang yang kedua kali dengan wujud Roh Kudus, berarti ada kedatangan Tuhan yang ketiga kali. Tapi dalam Alkitab tidak ada yang mengatakan
Yesus datang ketiga kali. Cari dalam Alkitab, tidak ada. Yang ada dalam Alkitab, Yesus datang kedua kali, belum digenapi. Yesus belum datang yang kedua kali, dia masih ada di sorga dan akan datang kembali. Pasti kita tidak tahu kapan akan datang, tapi yang pasti dia akan datang, karena itu janji Tuhan. Jadi sekali lagi saya mengatakan, ini bukan Roh Kudus, bukan pribadi yang ketiga dari Trinitas. Jadi kita harus mengerti, memahami Alkitab dengan baik. Baik, Bapak yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini sampaikan kepada kita supaya kita terus dengan iman, dengan setia mengikut Yesus, percaya kepada Yesus yang akan datang kembali. Sebelum dia datang kembali, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita buat? Maka dikatakan sebelum dia terangkat, murid-muridnya pada saat itu dikatakan mereka harus menjadi saksi Kristus. Mereka diperlengkapi dengan kuasa Kristus. Yaitu dikatakan di ayat ke-8 ini dikatakan, Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus dicurahkan. Berarti Roh Kudus belum dicurahkan. Bagaimana dikatakan dia ada Yesus, Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, mereka murid-murid termasuk kita percaya kepadanya diberi kuasa. Kuasa itu apa? Kuasa untuk memberitakan Injil. Kuasa itu memberikan kita hikmat, keberanian. Ya, keberanian untuk apa? Untuk memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang bisa menyatakan Yesus adalah Tuhan itu siapa? Hanya mereka yang memiliki kuasa itu. Yaitu ketika kita sudah percaya menerima sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita menerima kuasa Roh Kudus, menerima Roh Kudus, bahkan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Tugas kita sebelum Yesus datang kedua kali, beritakan Injil. Karena masih banyak orang-orang sekitar kita yang belum pernah mendengarkan Injil. Mari, Yesus itu mengasihi kita, bukti kasihnya. Dia datang ke dunia ini menjadi hamba, menjadi manusia, dan dia sudah mati dan bangkit dan naik ke surga menjadikan tempat bagi kita. Luar biasa dahsyatnya Yesus. Yesus pasti datang. Siapkah kita? Siapkan dirimu dengan iman dan teruslah beritakan Injil. Layani Tuhan sesuai dengan talentamu, karuniamu, kemampuanmu, apapun yang kamu miliki, hartamu, persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, terutama hidup kita serahkan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, kekuatan bagi kita, dan bagikan kepada orang lain sehingga menjadi berkat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin.